Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah hari ini bertemu kembali bersama dengan Ustazah Intan dalam materi adab. Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Baik, hari ini sebelum belajar kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini materi adab akan belajar tentang keutamaan sholat dengan adab. Keutamaan sholat dengan adab yang pertama yaitu diterimanya oleh Allah sholatnya. Artinya dalam satu hadis diriwayatkan bahwa sholatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui aku sholat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Kemudian yang kedua, akan dijauhkan oleh Allah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Yang ketiga, sholatnya nanti akan menjadi penolong. Diriwayatkan dalam suatu hadis riwayat Abu Daud yang artinya, dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi akan mendirikan sholat. Ya, jadi mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat ya. Wasta'inu bisobri wa sholat. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Kemudian sholat dapat menjadi penggugur dosa. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan para sahabatnya. Bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya? Kemudian para sahabat menjawab, Rasulullah SAW pun bersabda, itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Maka dengan sholat 5 waktu Allah akan menghapus dosa-dosa kecil maupun dosa yang besar. Kita ketahui bahwa ada salah satu sholat yang dapat menghapus dosa yaitu sholat taubat. Nah, itu juga selain sholat wajib 5 waktu ini, sholat-sholat sunnah yang lainnya juga bisa menghapus atau sebagai penggugur dosa. Selanjutnya, sholat memberikan kebaikan yang banyak. Tentunya semua perintah Allah Subhanahu wa taala pasti ada kebaikan di dalamnya. Di sini hadis riwayat Ahmad yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Masya Allah, siapa di sini yang ingin mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan di hari kiamat? Nah, maka dari itu silahkan dirikanlah sholat dan sempurnakanlah sholatnya. Selanjutnya, sholat akan meringankan langkah kaki seseorang. Di sini seseorang itu seseorang yang hamba ya, hamba yang sudah beriman ke surga. Nah, Rabi'ah bin Ka'ab meminta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan ke surga. Lalu beliau bersabda, perbanyaklah sujud. Artinya Rasulullah ini menyarankan jika kita ingin ke surga maka perbanyaklah sujud melalui sholat yang kita bisa tunaikan. Misalnya sholat 5 waktu ya yang wajib, kemudian perbanyak sholat sunnah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang selanjutnya, sholat adalah amalan yang paling utama. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu amalan apa yang paling utama. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat tepat pada waktunya
berbakti kepada kedua orang tua dan jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari. Baik, selanjutnya untuk proyek adab di rumah, silahkan buatlah rangkuman tentang keutamaan sholat dengan adab di buku tulismu. Kemudian dokumentasikan hasilnya dalam bentuk foto, lalu kirimkan tugasnya ke aplikasi Google Classroom ya. Ustazah Intan tunggu laporan tugasnya. Tetap semangat mengerjakan proyek di rumah. Semoga Allah mudahkan kegiatanmu hari ini. Alhamdulillah materinya sudah disampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi hari ini. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih anak-anak kelas 5 sudah menyimak video adab hari ini hingga tuntas. Insya Allah bertemu kembali bersama dengan Ustazah Intan pertemuan materi adab berikutnya ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.